Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriandi Lutfi Prisyano dari kelas 10 MIPA 5 absen 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga sejak abad ke-5 atau sekitar 400 Masehi. Terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak wilayah ini menunjukkan jalur perdagangan internasional di Nusantara yang bertaut dengan negara India. Bentuk Sungai Mahakam yang mampu dilewati oleh kapal menuju Muara Kaman menjadikan tempat ini diketahui khalayak dunia. Kondisi keterpautan tersebut bahkan menjadi bukti adanya pengaruh persebaran Hindu-Buddha sebagai awal berdirinya kerajaan ini. Tempat ini juga menyediakan yupa yang berbentuk semacam batu dengan tulisan bahasa Sanskerta dengan aksara Pallava. Lazimnya bahasa dan tulisan tersebut adalah digunakan di tanah Hindu. Sejarah Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu juga ditandai dengan arsitektur corak Hindu yang digunakan pada bangunannya. Kerajaan ini diduga didirikan oleh Raja Kudungga sebagai kepala adat dan pemuka agama di Kalimantan Timur. Pasalnya, kerajaan ini didirikan setelah Raja Kudungga menyebarkan agama di wilayah tersebut. Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu. Keberadaan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu dengan nama Kutai Martapura ditandai dengan adanya penemuan 7 prasasti yupa. Prasasti tersebut dipahat dengan tiang batu endesit atau monolit. Yupa bahkan memiliki ciri khas aksara Pallava dengan penggunaan bokset yang terdapat pada bagian atas aksara. Prasasti ini juga berbentuk tiang atau tugu yang berukuran kurang lebih 1 meter. Tiang yang ditancapkan di atas tanah tersebut bahkan memiliki fungsi sebagai prasasti, pengikat hewan untuk upacara keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Prasasti yupa yang berjumlah 7 dalam satu lokasi tersebut seringkali disebut sebagai prasasti Kutai atau prasasti Mulawarman. Anda juga bisa memahami setiap prasasti untuk mempelajari sejarah kerajaan Kutai. Lazimnya prasasti yupa 1 ditulis dengan bahasa Sanskerta dalam 2 baris tulisan. Prasasti tersebut menyebutkan silsilah keluarga Sri Maharaja Kudungga yang dikaruniai 3 orang anak. Dari ketiga anak tersebut, Mulawarman adalah anak termuka sebagai raja yang baik, kuat, dan berkuasa. Prasasti Yupa 2 menghadirkan 8 baris tulisan menggunakan aksara dan bahasa yang sama. Kemudian Prasasti Yupa 3 juga menghadirkan 8 baris tulisan yang menerangkan tentang kebaikan dan kebesaran Raja Mulawarman. Sedangkan Prasasti Yupa 4 tidak menampakkan tulisan yang sama karena terhapus. Prasasti Yupa 5 juga menerangkan sejarah kerajaan Kutai pada masa Raja Mulawarman. Pasalnya prasasti ini memiliki 4 tulisan sebagai peringatan 2 sedekah besar yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Begitu pula Prasasti Yupa 6 menghadirkan 8 baris tulisan sebagai pertanda persembahan kepada kaum Brahmana. Selain itu, Prasasti Yupa 7 juga menghadirkan 8 baris aksara yang menerangkan tentang kisah Raja Mulawarman. Kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kutai. Kisah yang dihadirkan pada setiap prasasti menunjukkan bahwa kerajaan ini mengalami kejayaan saat dipimpin oleh Raja Mulawarman. Tempat ini bahkan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan orang asing yang melakukan perdagangan di tempat ini. Para pedagang yang melewati Selat Makassar, Filipina, dan Cina juga menjadikan Kerajaan Kutai sebagai tempat singgah. Kondisi kerjasama yang baik ini bahkan menjadikan kerajaan yang sangat makmur. Bahkan masyarakat dari golongan terdidik seperti kaum kesatria dan Brahmana juga telah melakukan perjalanan ke India dan pusat penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara. Masyarakat cendekiawan ini juga mendapatkan kedudukan terhormat di Kutai. Sayangnya sejarah kerajaan Kutai mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman. Maharaja Dharma Setia bahkan sempat terbunuh ketika terjadi peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan kerajaan ini dikuasai oleh Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan Islam yang memegang kekuasaan di Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.